Halo Bedekers. Gunung meletus merupakan bencana alam yang mengerikan. Selain dahsyatnya goncangan yang ditimbulkan, juga membawa efek ke semua penjuru. Tak heran jika peristiwa ini terjadi, banyak menelan korban. Tapi, kamu tahu Bedekers? Sepanjang sejarah gunung apakah yang paling dahsyat saat meletus? Kali ini kita akan mengupas hal itu, so mari kita bongkar. Mungkin kita semua sudah tahu kalau letusan gunung yang selalu menggemparkan masyarakat Sumatera Utara adalah Gunung Sinabung. Lokasinya sendiri berada di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo. Sinabung adalah gunung berapi yang aktif di Indonesia. Ketinggian gunung ini mencapai 2.460 mdpl dan mencapai puncak tertinggi di provinsi itu. Pada 2 Maret 2021, Gunung Sinabung kembali mengalami letusan yang parah. Tak main-main, gunung ini mengeluarkan abu vulkanik setinggi 5 km. Memang sih, dari hasil data tidak ada yang mengalami korban jiwa. Tapi setidaknya, ada 4 kecamatan yang diselimuti abu vulkanik, yaitu daerah Payung, Tigandarket, Tiga Binanga, dan Kota Bulo. Selain itu, Kepala Dinas Pertanian Karo, Matesa Sitepu, mengatakan kerugian terkait erupsi Sinabung diperkirakan mencapai 29 miliar rupiah. Tapi syukurnya di peristiwa ini tak menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya ada Gunung Ontake yang berasal dari Jepang. Gunung ini berada di daerah Gifu dan Nagano, region Chubu, Jepang, yang memiliki ketinggian mencapai 3.067 meter dan menjadi gunung tertinggi kedua di negeri Sakura. Gunung Ontake pernah meletus di 27 September 2014 lalu. Atas kejadian ini, diketahui 36 jenazah ditemukan tewas. Rata-rata korban yang meninggal adalah pendaki. Abu vulkanik yang ditimbulkan letusan Gunung Ontake ini mencapai 5 km. Kita lanjut ke gunung yang berlokasi di daerah utara Skogar, Islandia. Eyjafjallajökull memiliki ketinggian maksimumnya berada di tepi selatan kaldera puncak, ialah 1.651 meter. Gunung ini ditutupi oleh gletser kecil sekitar 80 km persegi yang membentang sepanjang 14 hingga 15 km ke arah timur laut. Tahun 2010, Gunung Merapi ini meletus. Saat itu terjadi 2 letusan di gletser, tapi letusan kedua mengakibatkan gangguan perjalanan udara di Eropa dan abu vulkanik mencapai 10 km. Mari kita lanjut ke Gunung Mount Pelée. Gunung ini berada di sebuah desa Pulau Martinique, tapi kini gunung ini menjadi daerah pariwisata. Ketinggian Pelée adalah 1.397 meter dan termasuk jenis gunung stratovolcano. Tercatat gunung ini pernah meletus di tahun 1902. Parahnya, letusan itu menghancurkan kota Saint-Cyr beserta 30.000 warganya. Gunung berapi ini meletus pada pagi hari dan tercatat sebagai salah satu letusan gunung terbesar yang paling banyak menimbulkan korban jiwa dalam sejarah. Bahkan tinggi abu vulkaniknya mencapai 12 km. Selanjutnya ada Gunung Vesuvius. Vesuvius adalah satu-satunya gunung berapi aktif yang terletak di dataran Eropa sebelah timur, Napoli, Italia. Ketinggiannya mencapai 1.281 meter. Pada tahun 79 Masehi, letusan yang ditimbulkan gunung ini menghancurkan kota Pompei dan Herculaneum. Diperkirakan orang yang tewas sekitar 10.000 hingga 25.000 orang. Gunung Vesuvius sempat membuat kota Pompei tenggelam karena abu yang keluar dari letusan gunung ini mencapai ketinggian 15 km. Kepanasan abunya berkisar 340 derajat Celcius, di mana pada waktu ini menyebabkan puluhan ribu orang terkubur bersama kota Pompei. Tapi gunung ini tidak pernah lagi meletus. Untuk terakhir kalinya, hanya pada tahun 1913 hingga 1944.
Kita beralih ke Gunung Helens. Gunung Helens merupakan sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Skamania County, Washington, Amerika Serikat. Tinggi dari puncak gunung ini adalah 1.404 meter dengan jenis gunung stratovolcano. Helens paling terkenal akan letusannya yang terjadi pada 18 Mei 1980. Letusan gunung berapi ini sangat parah sekali dari segi kekuatan letusan maupun kerugian ekonomi sepanjang sejarah Amerika. Dinyatakan 57 orang tewas dan puncak gunung berkurang dari 2.950 meter menjadi 2.550 meter. Abu vulkanik yang ditimbulkannya mencapai 15 km sampai 11 negara turut merasakan, termasuk juga 5 provinsi yang ada di Kanada. Gunung ini adalah salah satu gunung berapi dalam lingkaran Asia Pasifik. Selanjutnya ada gunung yang tak kalah dahsyatnya. Gunung Krakatau atau Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Lampung Selatan. Krakatau memiliki ketinggian 813 meter. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat tahun 1883. Abu vulkaniknya setinggi 25 km dan tsunami mencapai 40 meter yang merambat ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika, dan semenanjung Arab Saudi. Dari letusan ini sekitar 36.417 nyawa tewas mengenaskan. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai tahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Dan gunung yang terakhir merupakan yang paling terdahsyat letusannya. Berasal dari negara kita, namanya Gunung Tambora. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa yang merupakan bagian dari Kepulauan Nusa Tenggara. Gunung ini bagian dari busur Sunda Tali dari kepulauan vulkanik yang membentuk rantai selatan Kepulauan Indonesia. Tambora membentuk semenanjungnya sendiri yang disebut Semenanjung Sanggar. Di sisi utara semenanjung ini terdapat Laut Flores dan di sebelah selatan terdapat Teluk Saleh dengan panjang 86 km dan lebar 36 km. Pada mulut Teluk Saleh terdapat pulau kecil yang disebut Mojo. Gunung Tambora memiliki ketinggian mencapai 2.850 meter. Aktivitas vulkanis gunung berapi ini memuncak pada letusannya di bulan April tahun 1815 yang mencapai skala 7 VI. Debu vulkanis yang dihasilkan setinggi 43 km dan hujan abu vulkanis menenggelamkan Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Wah, banyak juga ya, Bidikers.